Selamat siang, Om. Siang. Boleh perkenalan dulu, Om, dari siapa dan dari perusahaan mana? Ya, nama saya Bayu. Ya, kebetulan saya dari PT Big N. Ya, Big N itu langsung ke singkatan aja ya, Iya. kepanjangan dari Bina Inspirasi Gemilang Nusantara yang berlokasi di Jogja. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan tentang profil perusahaan, Om. Bagaimana cerita singkat tentang sejarah berdirinya perusahaan PT Bina Inspirasi Gemilang Nusantara ini, Om? Ya, PT Big N, secara singkat PT Big N itu berdiri di tahun 2024 November. Tapi sebenarnya ini sudah diawali beberapa tahun ke belakang. Jadi secara informal kita sudah bergerak, tapi secara formal baru kita resmikan di November 2024. Oke, baik. Oke, berikutnya, apa Kak visi dan misi utama dari perusahaan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, Om? Ya, visi dan misi secara umum PT Big N ini adalah bagaimana kita bisa membawa teknologi ke masyarakat, membawa teknologi online ke masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih menggunakan teknologi online untuk segala kegiatannya, terutama untuk bidang jasa yang ditangani oleh PT Big N ini sendiri. Oke. Lalu, siapa saja sih, Om, target utama atau segmen dari pasar yang dilayani? Iya, Indonesia ini sangat luas sekali ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang masih mengandalkan komunikasi secara manual. Jadi saat ini target terbesar kami adalah bagaimana kita bisa mendigitalisasikan sekolah dari sistem offline menjadi online. Oke, baik. Berikutnya ini pertanyaan mengenai layanan dan produk dari perusahaan Big N ini sendiri, yaitu produk atau jasa apa saja sih yang saat ini menjadi unggulan dari PT tersebut? Ya, Biken sendiri saat ini lebih fokus pada produk smart school. Jadi produk smart school ini bagaimana sih kita ingin membuat sekolah yang terintegrasi dari segala stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri. Oke, baik. Berikutnya, apa keunggulan kompetitif dari produk atau jasa dari PT Big N ini sendiri dibandingkan yang lain? Ya, salah satu yang menjadi unggulan kami adalah bagaimana semua stakeholder di sekolah itu mulai dari wali murid, murid, guru sampai ke administrasi itu bisa berkomunikasi dengan terintegrasi. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain itu cuma melihat atau mengintegrasikan orang tua itu hanya sebagai penonton. Tapi di kita itu orang tua itu menjadi salah satu stakeholder yang proaktif. Oke. Lalu bagaimana proses pengembangan teknologi informasi komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan ini, Om? Pengembangan teknologinya adalah kita masih pakai model MVP, most viable product, artinya produk yang cepat untuk dikembangkan dan cepat untuk digunakan oleh klien gitu. Sehingga nanti harapan kita akan dapat masukan dari klien sehingga nanti kita bisa mengembangkan produk yang lebih bagus. Oke. Berbicara tentang teknologi dan infrastruktur nih, teknologi apa saja sih yang sering digunakan dalam operasional kerja dalam perusahaan? Secara teknologi kita menggunakan cloud ya, sistem cloud artinya kita menggunakan GitHub sebagai kolaborasi antar tim sehingga mereka bisa melakukan coding, melakukan pengembangan di mana saja, tidak harus dalam satu tempat. Proses koordinasi kita juga menggunakan online, Zoom meeting dan lain sebagainya. Oke. Lalu dengan sistem yang telah disebutkan tadi, bagaimana dengan tingkat sistem keamanan data dan teknologi informasi komunikasi untuk perusahaan terhadap klien? Ya, sistem keamanan itu terutama data ya, sistem keamanan data itu menjadi salah satu prioritas utama kita. Apalagi ini menyangkut data pribadi. Kalau kita ngomong data sekolah itu pasti akan ada data NIK, ada data nomor telepon dan lain sebagainya. Kita menggunakan teknologi enskripsi, menggunakan teknologi hashing dan lain sebagainya sehingga data itu tidak akan mudah untuk dibaca oleh banyak orang. Dan kita menggunakan sistem cloud yang bertingkat sehingga akan menjadi lebih aman. Oke. Terus lanjut nih Om, di bagian SDM dari perusahaan ini sendiri, bagaimana sih kualifikasi yang cocok dan
dicari perusahaan untuk menempati posisi di bidang teknologi informasi komunikasi? Iya, berdasarkan pengalaman sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya. Artinya kita lebih seneng orang-orang yang mudah untuk bekerja sama. Walaupun dia tidak memiliki skill yang mumpuni, tapi dia memiliki adaptasi yang tinggi, kerjasama yang tinggi, itu akan lebih memudahkan daripada dia memiliki skill yang tinggi tapi tidak bisa berkoordinasi atau tidak bisa bekerja sama. Lalu bagaimana sih budaya kerja yang dibangun di lingkungan perusahaan Big N ini, Om? Budaya kerja kita, kita utamakan karena kita remote ya, kita online, hampir semua karyawan kita tuh online. Jadi kita mengedepankan sistem kepercayaan, sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Oke, baik Om. Terus, apakah dalam PT Bina Inspirasi Gemilang Nusantara ini memiliki program pelatihan atau pengembangan SDM secara berkala dan teratur? Ya, sistem yang paling utama sebenarnya kalau terkait dengan hard skill itu adalah seperti coding, programming, itu akan berjalan seiring dengan waktu. Yang paling kita utamakan adalah pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill seperti communication training, language training, dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi target utama kita. Oke, lalu dalam tantangan dan strategi, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam perubahan industri secara pesat pada bidang TIK saat ini apa? Tantangan terbesar sebenarnya adalah kompetisi di dalam industri ini. Karena industri ini sangat, kalau kita bisa bilang ini adalah lahan basah, artinya banyak orang yang ingin masuk ke sini gitu. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana sebenarnya kita bisa bersaing dengan memanfaatkan sosial media yang ada sehingga klien itu jadi lebih paham kita, jadi lebih tertarik terhadap produk kita. Oke. Terus bagaimana strategi dari perusahaan Big N dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat? Sebenarnya strateginya adalah kita tidak bisa menghindari perubahan itu, tapi bagaimana kita terlibat dalam perubahan. Contoh misalnya katakanlah zaman dulu mungkin orang akan senang melihat website, akan mencari jasa via website. Tapi sekarang orang-orang akan mencari jasa via sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengefisiensikan produksi dengan melibatkan otomasi yang ada. Oke. Lalu nih Om, bagaimana perusahaan ini menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah yang saat ini ada perubahan pada bidang TIK? Ya, regulasi pemerintah itu memang tujuannya adalah untuk melindungi customer, melindungi pelanggan, dan melindungi aset-aset digital mereka. Jadi di BKN ini selalu memperhatikan regulasi-regulasi dari pemerintah sehingga tidak terjadi kebocoran data, sehingga kepuasan customer itu bisa tetap dijaga. Oke, baik. Lalu kita akan beranjak ke pertanyaan masa depan dan ekspansi. Apa sih rencana jangka panjang dalam perusahaan PT Big N dalam bidang teknologi informasi? Pastinya karena kita baru mulai di November tahun kemarin, saat ini kita masih dalam proses dalam proses menstabilkan pasar. Secara ekspansi kita memiliki rencana memang bagaimana yang pertama adalah menguasai pasar di Indonesia. Ya, pasar di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan produk-produk yang sudah digunakan di Indonesia itu bisa digunakan juga oleh customer di luar Indonesia. Oke, berarti adakah rencana untuk ekspansi ke pasar internasional atau yang lebih luas? Ya, sebenarnya BKN ini sudah memiliki beberapa customer yang dari India sama Singapura, dan mereka sampai saat ini sudah menjadi pelanggan tetap, tetapi ya masih terbatas, customernya masih 1-2. Kita ingin bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah dari customer di luar negeri. Oke. Lalu bagaimana cara memprediksi masa depan perusahaan pada industri TIK ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya, memprediksi masa depan memang sulit ya, tapi dari sisi dari sisi kebutuhan, Indonesia itu masih masuk dalam ranah negara berkembang. Artinya potensi untuk bisa ekspansi di market Indonesia itu cukup besar. Kalau terkait dengan produk Smart School,
masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum menggunakan teknologi ini. Artinya 5 sampai 10 tahun ke depan kita masih bisa memprediksi bahwa kita masih memiliki potensi pasar yang cukup besar. Oke, ada pertanyaan terakhir untuk apakah ada kendala atau masalah-masalah yang sering dilalui namun sampai saat ini belum menemukan solusi, Om? Ya, masalah utama di kita adalah karena kita apa ya? Kalau kita dibilang orang-orang teknologi atau orang-orang programmer itu buta sosial media. Kita masih belum bisa mengoptimalkan sosial media untuk mendukung proses ekspansi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusia. Saat ini sangat ada tren bahwa pencari kerja di Indonesia itu cukup pemilih, cukup picky gitu. Sehingga ketika kita mencari karyawan itu kadang merasa kesulitan gitu. Bukan berarti tidak cocok, tapi memang tidak cocok secara skill, tapi kita tidak cocok secara komunikasi. Oke, lalu ini kan perusahaan di Indonesia, Om, berarti berdirinya. Lalu dari pasar Indonesia sendiri, apakah ada keterbukaan atau welcome dengan beberapa teknologi informasi yang disediakan? Ya, itu tantangan terbesar juga untuk pasar Indonesia ya, karena pasar Indonesia itu terutama kalau kita ngomong terkait dengan produk sekolah itu masih belum begitu peduli dengan sistem digitalisasi. Ya, mereka masih nyaman dengan sistem manual yang ada sekarang ini. Gitu. Sehingga ketika kita menawarkan digitalisasi, mereka masih seperti kagok gitu ya, seperti wah ini masih belum butuh dan lain sebagainya. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir, apakah ada pesan untuk masyarakat Indonesia terhadap teknologi yang makin kian berkembang gitu, Om? Jadi pesan kita adalah bahwa mau tidak mau teknologi itu akan datang gitu ya. Tergantung kita apakah kita mau mengikuti tren ataukah kita mau tenggelam oleh teknologi itu sendiri. Ya, contoh misalnya katakanlah teknologi ojek online yang dulu ditentang oleh ojek pangkalan tahun 2015 sampai 2018, akhirnya sekarang pun merajai ini, sehingga yang tidak mengikuti pun akhirnya akan tenggelam. Oke, baik. Seperti itu. Siap. Terima kasih, Om, buat sesi wawancara pada hari ini. Semoga informasinya sangat bermanfaat bagi kami dan khalayak umum. Oke, terima kasih, Om.